Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gandhi Anugrah Bayan, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Kramat 03 Pagi, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Saat ini, saya juga terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama gelombang 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500 13447. Saya akan mengikuti ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru atau UKM PPG. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 3 dengan materi Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir, memakai metode PBL. Saya berharap dapat menunjukkan kemampuan saya sebagai calon guru yang profesional dan kompeten. Saya siap untuk menghadapi ujian ini dengan percaya diri sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin, orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita selalu panjatkan sholawat serta salam kita kepada Nabi yang kita sayangi, Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Semoga apa? Semoga pelajaran kita diridhoi oleh Allah dan diberkahi oleh Allah dan termasuk amal jariah kita. Amin, amin ya robbal alamin. Yuk, tangan doanya mana? Sikap tangan doanya, ayo. Rafa, sikap tangan doanya mana? Ayo. Kapdan, baca doanya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bapak mau tanya, kelompok 1 hadir semua? Alhamdulillah hadir. Kelompok 2? Alhamdulillah hadir. Kelompok 3 hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Oh, berarti Apifah Alfa ya. Sebelum mulai masuk pelajaran Asmaul Husna, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi 20 sifat wajibnya Allah. Wujud lil hawa kiamu binafsihi wahdaniyah. Ayo anak-anak, tadi kan kita sudah membaca 20 sifat wajibnya Allah. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, karena materi kita tentang Asmaul Husna, ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu apa? Apa itu Asmaul Husna? Naura apa? Naura? Nama sifat-sifat baik Allah. Oke. Diambil dari kata apa Asmaul Husna? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak? Oke, Bapak kasih tahu ya.
Asmaul husna diambil dari kata asma dan husna. Diambil dari kata apa anak-anak? Asma pengertiannya yaitu nama, sedangkan husna adalah baik. Jadi kalau digabungkan asmaul husna adalah nama-nama baik Allah atau nama-nama sifat baik Allah. Ada? Coba perhatikan. Ini gambar apa? Gunung dan sawah. Coba fokuskan. Ini gambar apa? Difokuskannya kemana? Ke gunung. Pinter. Nah, kira-kira gunungnya ini kecil apa gede? Gede atau besar? Ada yang tahu nggak ini gunung apa? Ya, kalau gunung berarti bakalan berapi. Kalau pegunungan itu tidak berapi. Nah, gunung berapi yang Bapak tampilkan di gambar ini apa? Ada yang tahu? Oke, Bapak jelasin ya. Gunung yang ada di gambar adalah Gunung Salak. Apa anak-anak? Gunung Salak. Ada yang pernah dengar Gunung Salak? Ingat, bukan buah salak, tapi gunung salak. Kalau buah salak, buahnya berduri. Sedangkan kalau buah kan udah berduri kecil lagi, ya kan? Tapi kalau gunung salak, gunungnya besar. Terletak di mana? Iya, benar. Terletak di Jawa. Lebih spesifik lagi, apakah Jawa Tengah, Jawa Timur, apa Jawa Barat? Salah. Bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Timur, melainkan Jawa. Oke, fokus lagi. Gunung berarti kan besar. Ya kan? Nah, kira-kira gunung ini manusia bisa buat nggak? Tidak bisa. Makanya kita akan belajar yaitu asmanya Allah yang pertama. Sebelum masuk asmanya Allah yang pertama, tadi tuh ya yang udah Bapak jelasin. Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Jumlahnya ada 99. 99 nama. Setiap nama menunjukkan sifat Allah yang agung. Makanya kita akan pelajari nih pagi hari ini ya. Yaitu ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah asmanya Allah Al-Wahhab. Apa anak-anak? Al-Wahhab. Al-Wahhab dalam pengertiannya yaitu Maha Pemberi. Sedangkan yang kedua yaitu tentang Al-Kabir. Apa? Al-Kabir yaitu Allah Maha Besar. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk materi tentang Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Pemberi karunia kita yang kita peroleh. Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita, ya. Nah, memberinya dalam bentuk apa sih, Pak? Memberinya dalam bentuk keimanan, kesehatan, keselamatan, rezeki, dan lainnya. Makanya Bapak juga akan ingatin ke kalian, pemberian Allah itu jangan kalian samakan pemberian seperti manusia. Maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya, kamu jangan ada pikiran bahwasannya Allah memberi itu dengan kayak manusia, yaitu menggunakan tangan. Kita tidak boleh memikirkan bahwasannya Allah memiliki tangan. Kita yakini Allah Maha Pemberi, tapi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan kita, yaitu manusia. Paham? Bukti bahwa Allah itu Al-Wahhab atau Maha Pemberi, banyak yang berusaha namun tidak semuanya sukses.
Allah lah yang memberi kita kesuksesan. Contoh, ya, misalnya nih, si Pak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk misalnya mengerjakan PR matematika misalnya. Nah, PR matematika rupanya si Pak dapat nilainya 50. Padahal si Pak udah ngerjain susah payah ya kan? Sampai begadang, sampai nggak ngaji. Rupanya pas dikoreksi sama Pak Teddy malah nilainya 50. Hancur nggak perasaan? Hancur. Tapi balik lagi, kan berarti tandanya Allah memberi untuk sifat tambah berusaha lah lagi. Ataupun misalnya nih, ya contohnya Rabdan. Misalnya Rabdan baru jualan es teh manis misalnya. Tahu es teh manis? Nah, Rabdan jualan es teh nih. Misalnya Rabdan iseng-iseng cuma jual es teh 5. Karena keisengan Rabdan, akhirnya Allah buka tuh pintu rezekinya. Dari awalnya 5, terus tambah orderan jadi 25, 50, bisa sampai sehari itu menghabiskan 200 gelas es teh manis. Makanya kita nggak tahu pemberian Allah itu seperti apa, benar nggak? Dan juga contoh ketiga, Allah Maha Pemberi, ya. Yaitu tentang ini loh nak. Misalnya, kalian jangan memikirkan rezeki itu berupa uang. Rezeki jangan dipikirkan berupa uang. Rezeki juga bisa berupa kita dikasih nafas oleh Allah, benar nggak? Ataupun misalnya nih, contoh lagi ya, misalnya Arkana misalnya hari ini nggak bawa nasi, misalnya nggak bawa bekal nasi. Nah tiba-tiba si Naura lihat nih Arkana nggak bawa makanan. Nah Naura akhirnya menawarkan makanannya. Kira-kira Allah Maha Pemberi nggak? Maha Pemberi, tapi melewati perantaranya Naura. Paham? Oke. Dan masih banyak hal lagi ya, seperti banyak yang berusaha sehat tetapi masih sakit dan Allah pun tetap menganugerahi kesehatannya. Banyak yang bekerja keras belum kaya, tapi ada juga udah kerja keras akhirnya Allah kasih kekayaan. Halo. Allah halo. Hai. Tepuk semangat. Dang, ding, dung. Aha. Yuk, perhatikan ya, ada tugas berkelompok. Nanti kalian diskusikan. Halo, Clarissa dengerin. Oke. Ada 2 soal ya. Nanti soalnya juga akan Bapak kasih ke kalian nih. Masing-masing kelompok langsung jawabnya di sini ya. Sebutkan 3 contoh lain dari pemberian dari Allah. Ya, nanti kalian jawab tuh, misalnya yang tadi Bapak sebutin tuh. Allah ngasih kita bla 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 bla. Allah kasih kita bla 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 bla. Allah kasih kita bla bla bla. Paham? 3 contoh pemberian Allah. Tapi jangan kalian tulis sama kayak yang Bapak ucapin. Allah memberi bla 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 bla. Nggak boleh. Paham? Paham nggak? Allah ngasih apa aja sih tadi pemberiannya? Yaitu ada tadi apa? Kekayaan, kesehatan. Masa kemiskinan diberi oleh Allah? Wah, nggak nyimak nih ya. Apa?
Bukan keistimewaan, tadi kekayaan, rezeki, kesehatan, sama kehidupan. Paham? Nanti kalian kasih contohnya, misalnya Allah memberi rezeki karena kita selalu beribadah kepadanya. Paham? Itu contoh pertama tuh, udah Bapak kasih clue. Berarti kalian tinggal tambahin 2 contohnya lah. Terakhir yaitu apa yang harus kita rasakan saat tahu Allah itu Al-Kabir. Tadi Al-Kabir apa? Maha besar. Nah, kita harus apa? Tadi kan ada kan tuh, ya, yang sebelum manfaatnya ada kan? Nah, paham? Satu aja kalau yang Al-Kabir. Ya, sekarang Bapak bagikan ya. Ini kerja kelompok, bukan sendiri-sendiri. Ya, berarti dulu. Oke, yuk. Ya, bekerja kelompok. Yuk, kerjakan. Pakai pulpen ya. Ada kan pulpen? Nah. Yang nulis 1 orang saja. Jadi kamu yang ngasih ide masukin ke sini, paham nggak? Ya. Ayo Sabrina kerjasamanya, ayo. Ayo, Alisa. Ya, kelompok 1. Ini kan kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk. Ayo. Ya, yuk. Kamu mengutarakan, Nabila nyatet. Oke. Contohnya gitu tulis. Nomor 1. Nanti aja. Tulis dulu aja ininya, oke? Kelompok 4 sudah nulis ya. Waduh, ayo. Kelompok 1 udah sampai mana? Belum. Waduh, masa belum? Ayo, yuk. Yuk. Ya. Al-Kabir 1 aja, ya. Manfaat kamu pelajari apa? Yang kamu rasakan, yang kamu pelajari tentang Al-Kabir itu apa? Kan tadi udah tahu tuh definisi Al-Kabir kan, manfaatnya apa? 3. Sudah? Sudah, yuk kelompok 2 maju ke depan, ayo. Nah, yang lainnya tutup dulu. Kita perhatikan kelompok 2, yuk. Yuk, kita lihat kelompok 2, ayo. Amlan, ayo duduk. Cantik, cantik. Ayo ganteng duduk. Yuk, semua simak baik-baik. Kelompok 2 akan membacakan hasil diskusinya, ya. Yuk, siapa yang mau baca? Yang baca siapa? Nabila? Oke, yuk Nabila. Iya, contoh nih. Misalnya Nabila nomor 1, sebutkan 3 contoh lain pemberian dari Allah Al-Wahhab. Nah, kamu sebutin. Nah, baru yang nomor 2-nya misalnya bisa Sipa, bisa Nada, ataupun Aska, ataupun Rehan, ya. Yuk, Nabila, ayo. Ya, itu nomor 1.
Oke, soal nomor 2. Jawabannya apa? Merasa aman. Merasa aman. Udah, oke. Yuk tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Kira-kira jawabannya benar tidak kelompok 2? Kok salah? Oh benar. Benar apa salah? Benar. 3 contoh lain dari pemberian Allah yaitu Al-Wahhab. Tadi yang pertama apa? Kesehatan. Terus kekayaan. Terus dan kehidupan. Makanya kita harus bersyukur. Nah, kalau Al-Kabir tadi apa jawabannya? Merasa aman karena Allah Maha Besar. Oke, duduk. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangannya lagi. Ayo semuanya tepuk tangannya, mana tepuk tangan? Tepuk tangan, bukan tepuk meja. Yuk. Oke. Kita ya sebagai diciptakan oleh Allah, yaitu kita manusia, harus selalu sering-sering bersyukur. Apalagi tahu bahwasannya Allah Maha Pemberi ataupun Allah itu yang Maha Besar. Al-Qadir, Maha Besar. Paham? Coba Bapak mau ulangin lagi, mau nanya lagi untuk 1 orang aja. Bapak akan coba tanya ke Adriansa. Adriansa, tadi kan kita udah dari pengertian Asmaul Husna sampai terakhir manfaat dari Al-Kabir. Yang lainnya fokus diam. Oke? Yuk, Adriansa. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Oke, Adriansa, manfaat dari kita belajar Asmaul Husna tahu tidak? Kok tidak? Wah, berarti Adriansa nggak mendengarkan ya. Padahal kan tadi manfaatnya apa? Kita akan apa tadi? Mendapatkan ketenangan, terus tidak was-was. Mempelajari Asmaul Husna. Paham Adriansa? Oke, good. Sudah paham semuanya? Insya Allah semuanya paham. Yuk sebelum Bapak akhiri dengan doa, kita baca sholawat terlebih dahulu. Allahul kafi Rabbunal wasadanal wajadanal likulil kafi kafanal wa ni'mal. Kalian tahu montang mereka berdua malaikat tugasnya menanyakan pertanyaan di alam. Ada 8 yang harus kita insya Allah kalau kita Tuhanku adalah Allah, Muhammad adalah Al-Islam adalah agamaku, Ka'bah adalah Al-Quran,
as-sunnah. Mukmin saudaraku membaca amalanku Allahul kafir rabbunal wasadanal wajadanal likulil kafitanal wa ni'mal alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, pelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar. Yuk kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bukunya masukin dulu dalam tas, pakai tasnya dulu. Ayo. Oke. Pakai tasnya dulu. Pakai tasnya dulu ya. Oke. Belum langsung pulang keluar, tapi kita siap-siap doa dulu. Oke, duduk yang manis. Yuk, pakai tasnya. Yuk, masukin botol minumnya. Yuk. Yuk, masukin ke dalam tas. Masukin dalam tas. Yuk, semuanya yang ada di atas meja masukin ke dalam tas. Masukin dalam tas. Masukin dalam tas. Ayo. Yuk, masukin dalam tas. Rafdan, ayo masukin ke dalam tas. Ayo masukin dalam tas. Yuk. Ayo. Duduknya. Tangannya. Mulutnya. Oke. Rehan, sini. Yuk, Rehan tutup doa ya. Ayo tangan doanya, duduk sikapnya mana duduk sikapnya? Ayo Rehan, sikap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Subhanaka Allahumma ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Amin ya rabbal. Oke, terima kasih Rehan. Alhamdulillah kita sudah tutup ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun perbuatan dari Bapak selama ini ya. Apalagi tadi menyampaikan materi mungkin Bapak kurang maksimal, Bapak minta maaf. Bapak akhiri wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.